Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik contoh teladan adalah contoh teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana pula yang diamalkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 23 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan suatu perkara, alla ta'budu illa iyyah, yakni janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah yang paling agung, perintah yang paling afdal, perintah yang paling urgent, perintah yang paling penting, perintah yang paling pokok dalam agama kita, yaitu bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk peribadatan. Entah itu doanya, entah itu menyembelih hewannya, entah itu meminta pertolongannya, entah itu istighazahnya, entah itu isti'anahnya, entah itu istikharahnya, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah memintanya. Lalu perintah yang paling agung ini disusul oleh perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian ihsan. Apa arti ihsan di sini? Maka makna ihsan di sini ada dua. Yang pertama, ihsan yang bermakna berbuat kebaikan dengan kebaikan yang terbaik, dengan versi yang terbaik. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai anak ketika berinteraksi dengan orang tua kita. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kalian berikan versi yang terbaik. Ketika mereka memanggil nama kita penuhi panggilan mereka dengan cara yang terbaik. Ketika mereka memberikan sesuatu kepada kita, kita terima dengan penerimaan yang terbaik. Atau sebaliknya, kita hendak memberikan sesuatu kepada keduanya, atau salah satu di antara keduanya, kita berikan dengan cara yang terbaik. Ketika mereka meminta sesuatu kepada kita, kita berikan yang terbaik. Ketika kita berbicara dengan mereka, kita berbicara dengan gaya berbicara yang terbaik. Inilah arti pertama dari ihsan. Versi terbaiknya kita persembahkan untuk kedua orang tua kita. Kenapa? Sebagai feedback, sebagai timbal balik, meskipun tidak mungkin bisa kita balas. Sebagai timbal balik, apa-apa yang telah orang tua kita berikan dulu kepada kita, itu versi yang terbaik dari mereka. Makna yang kedua, ihsan di sini adalah sebagaimana definisi ihsan dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi berkata, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah. Namun kita belum bisa melihat Allah, sebab kesempatan kita melihat Allah itu setelah kita masuk surga insyaallah. Adapun di dunia tidak bisa. Tapi Nabi sudah permisalkan, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Masalahnya kita kan belum mampu melihat Allah saat ini. Maka Nabi lanjutkan, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, milikilah keyakinan bahwa Allah melihat apa yang sedang engkau perbuat. Maka kalau definisi ihsan ini kita masukkan ke perintah Allah tadi, wabil walidaini ihsana,
Berbuat baik kepada orang tua, ihsan di sini maksudnya apa? Berarti ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun tidak ada yang melihat amal kita, kita tidak peduli. Karena yang paling penting bagi kita adalah bagaimana Allah menilai dan melihat kita. Sehingga jika setiap anak punya prinsip seperti ini, niscaya mereka akan saling berebut untuk merawat orang tua mereka, bukan saling lempar tanggung jawab. Ketika setiap anak punya prinsip ihsan yang seperti ini, beribadah dan berbakti kepada orang tua termasuk ibadah. Yang dia kejar dari ibadahnya tersebut bukan penilaian manusia, akan tetapi bagaimana Allah melihat amal dia, meskipun tidak diketahui oleh saudara kandungnya sekalipun. Maka betapa sering kita sebagai anak ketika merawat orang tua kita, ketika menjaga orang tua kita, ketika berbakti kepada orang tua kita, kita saling isi absen. Aku kan sudah belikan sembako, kamu dong yang isi listriknya. Aku kan sudah antar jemput rumah sakit, kamu dong yang nebus obatnya. Kalau kita masih di level seperti itu, maka level kita belum menyentuh ihsan. Aku qouli hadza fastaghfirullaha lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kami bacakan tadi ada kelanjutannya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika kedua orang tua kalian atau salah satu di antara keduanya masih hidup hingga lanjut usia, beranjak sepuh, fala taqul lahumā uff. Jangan kalian katakan ah. Wala tanharhuma, jangan kalian membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada orang tua qaulan karima, cara berbicara yang paling baik, kosakata yang paling baik, dengan nada yang paling baik. Kenapa? Karena salah satu ujian kita sebagai seorang anak adalah ketika mendapati orang tua kita beranjak sepuh. Semakin sepuh orang tua kita, maka fisik mereka semakin lemah. Mereka kembali seperti anak kecil. Kaki mereka udah gak kuat ke WC, mereka ngompol. Makan disuapin, mandi dimandikan. Sebagaimana pula anak kecil yang rewel. Semakin sepuh orang tua, biasanya mereka semakin rewel. Di sini ujian kita. Makanya Nabi menjanjikan bagi kita para anak, ketika mendapati orang tua yang sudah sepuh lalu kita rawat baik-baik, apa janjinya dari Rasulullah SAW? Pintu tengahnya surga. Maksudnya apa? Kesempatan paling luas untuk masuk surga lewat berbakti kepada orang tua. Tapi kesempatan ini, kata Nabi, betapa sering kalian sia-siakan. In syi'ta, kalau kalian mau silahkan sia-siakan. Sebuah kejadian nyata. Dua orang anak laki-laki datang ke pengadilan, kepada qadhi, kepada hakim, untuk mengadukan permasalahan mereka. Kakak beradik sama-sama laki-laki. Apa yang mereka adukan? Mereka mengadu kepada hakim untuk memperebutkan hak asuh ibu mereka.
Bukan memperebutkan harta waris ibunya, bukan. Memperebutkan hak asuh ibunya. Sang kakak ngotot, Pak Hakim, ibu kami harus bersama saya. Sebab ibu saya ini nggak mau keluar dari kampung tempat dia tinggal. Orang tua kan begitu ya, sulit diajak pindah dari tempat tinggalnya. Dia senang tinggal di desa ini. Inilah rumah dia sejak kecil. Inilah rumah dia sejak menikah. Kami pun dibesarkan di sini. Maka dari itu saya sebagai anak pertama yang paling berhak merawat ibu saya di sini. Adik kedua menyanggah, oh tidak Pak Hakim, saya yang paling berhak. Hakim bertanya, apa argumen Taksim? Ia menjawab, ibu saya ini sudah tua, sudah sakit-sakitan. Sementara saya tinggal di kota. Secara penghasilan saya lebih banyak, secara akses fasilitas kesehatan saya lebih dekat. Maka menurut saya yang lebih berhak merawat ibu saya. Allahu Akbar. Perebutan hak rawat orang tua. Hakim sampai bingung. Ia berkata, belum pernah saya dapati kasus kecuali hari ini kayak begini. Saya nggak bisa jawab, kata hakim. Saya serahkan kembali kepada ibu kalian. Bagaimana ibu, mau ikut siapa? Ibunya menjawab, Pak Hakim, dua anak saya ini itu ibarat dua mata saya. Kalau saya pilih salah satu, berarti saya harus seolah-olah mencopot satu bola mata saya dan melihat dengan hanya satu bola mata. Ibunya pun bingung. Di saat kebanyakan orang tua bingung mau tinggal di rumah anak yang mana karena saling lempar tanggung jawab, ini masih ada ternyata ibu yang kebingungan karena anak yang saling rebut untuk merawatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, kelemah lembutan, rasa iba dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan penyakit-penyakit durhaka dari jiwa-jiwa kita kepada orang tua kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke surga bersama orang-orang kita yang tercinta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, meski jauh tangan kami untuk membopong tubuh orang tua kami yang telah lemah, terhalang jarak, terhalang tempat. Akan tapi kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan anak-anak yang durhaka. Panjangkan umur kedua orang tua kami dalam keberkahan. Berikan kebahagiaan di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami yang hingga detik ini masih gagal untuk mencapai derajat anak yang berbakti kepada orang tua kami. Jangan Kau hukum atas besarnya dosa kami telah durhaka kepada orang tua kami lewat anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.